Mas, aku tuh selalu bingung misalnya kalau beli tanah itu investasi, tapi investasi apa? Sedangkan di berbagai media sosial itu lebih ke yang saham lah, obligasi, reksadana gitu-gitu. Nah, jenis-jenisnya ada apa aja sih Mas? Sebenarnya ada dua kalau kita kategorin, ada aset real, aset fisik, dan aset keuangan. Oke, aset real, aset fisik, dan aset keuangan. Betul, jadi ada dua, aset fisik dan aset keuangan. Aset fisik seperti apa sih? Let's say tanah. Kita bisa lihat wujudnya kan. Rumah, kita bisa lihat wujudnya. Rumah. Emas batangan kita bisa lihat wujudnya. Bener lagi logam mulia. Betul. Nah, kalau aset keuangan, obligasi, surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk membiayai utang yang sebelum-sebelumnya ataupun misalnya untuk ekspansi. Ada juga saham, surat berharga untuk kepemilikan perusahaan tersebut, untuk membiayai kehidupan perusahaan itu juga, dan kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari capital gain maupun dividen. Ada reksadana. Reksadana adalah sebuah portofolio yang dikelola oleh manajer investasi. Nah, itu pentingnya kita mengetahui mana yang cocok buat kita. Kelebihannya adalah kalau misalkan investasi di produk keuangan itu bisa mulai dari 10.000. Wow, 10.000 aja. 10.000 aja. Reksadana udah banyak banget yang bisa mulai dari 10.000. Saham bisa nggak? Bisa, tapi pertanyaannya itu harus di cross check lebih jauh. Apakah cuma harganya aja kita lihat, apa dalamnya yang kita lihat? Itu bisa juga. Atau kita hanya trading aja gitu kan. Atau kita mau ke obligasi yang terbitkan oleh pemerintah untuk retail atau masyarakat seperti kita, itu bisa start dari 1 juta. 1 juta. Tapi kan kalau kita let's say ke aset real atau aset fisik, itu kita paling nggak start untuk emas aja, ya memang 1 juta juga. Tapi kalau kita berinvestasi pada properti atau tanah, nggak mungkin dong kita beli 1 meter persegi sedikit lama-lama digerus orang. Itu nggak mungkin. Jadi itu harus punya biaya yang lebih besar. Itu kelebihan kekurangannya. Tapi balik lagi, kita tahu aset fisik, kita tahu aset keuangan, tapi kita harus mencocokkan dengan profil resiko kita dan tujuan keuangan kita dan modal yang kita punya seberapa besar. Itu penting untuk kita ketahui. Berarti kalau jangan modal 10.000 kita beli tanah. Ya PR dong. Iya, kalau tanahnya buat tipot aja. Atau enggak tanah yang di monopoli itu kali ya. Boleh. Nah, berarti kalau aku boleh nanya lagi, itu untungnya mana tuh yang lebih untung nih? Maksudnya lebih untung investasi yang real asset atau yang finansial tadi? Lebih untung? Sebenarnya